Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ini vice versa ya, atau terbolak-balik. Dan timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Jadi kali ini temanya berjudul perasaannya yang masih terkoneksi denganmu. Jadi kita lihat energi perasaan dia yang masih koneksi dengan kamu. Cie. Nah, jadi aku udah shuffle beberapa di amplop ini ya, tentang perasaannya. Nanti kita clarify dengan tarot ini. Oke, mari kita lihat. Ya, udah semua. Oke. Sini ada kartu envy. Wah. Jadi dia ini ya, perasaannya, dia kan masih terkoneksi sama kamu. Jadi kalau masih terkoneksi gitu, kadang suka overthinking, kadang suka berpikir berlebihan. Dia kadang mikir sih, kalau misalnya kita tidak dekat lagi, kalau misalnya kita tidak intens komunikasi lagi, berarti kamu sama siapa gitu. Kalau misalnya aku lagi jalan nih sama yang lain, kamu jalan sama siapa? Kamu jalan sama itu ya. Atau aku lagi di mana gitu, sama ini sama itu, sama keluarga atau sama seseorang. Nah, kalau kamu sama siapa? Kamu jangan-jangan fokusnya ke yang lain itu ya. Nah, dia overthinking, dia mendadak jealous, cemburu, gak jelas ya. Padahal orangnya gak jelas ya, atau hubungannya tidak jelas. Terus dia galau-galau, dia kayak orang yang kadang dia tuh bingung ya sama dirinya sendiri. Dia merasa, aku kadang nggak tahu ya apa mauku, apa yang ingin aku lakukan. Tapi intinya ya aku mencintaimu. Aku takut kehilangan kamu. Nah, intinya itu. Cuma dia bingung sama dirinya sendiri. Atau dia sadar kali, ya dianya mungkin yang belum bisa bersikap dewasa. Gitu. Jadi orang ini ya, mungkin beberapa, ya kadang ada yang mau menyalahkan keadaan atau menyalahkan kamu atau cari keburukanmu, tapi ya ujungnya dia kembali ke dirinya sendiri. Dia ngerasa ya mungkin ini kesalahannya dari aku juga. Jadi ada orang yang seperti itu ya, sudah merenung, sudah menarik diri, menutup diri, merenungkan semuanya, akhirnya ya oke lah, saya nih yang nggak benar. Nah, dia ngerasa gitu. Jadi dia tuh mau galau-galau nggak jelas. Bahkan kalau lagi sibuk juga, apalagi kalau gabut ya, lagi nggak ngapa-ngapain, itu kerasa banget koneksinya sama kamu. Dia kayak memang niat gitu mengkoneksikan dirinya ke kamu. Dia niat banget kayak, ya gimana ya, memang dia mencintaimu. Apalagi kalau dia menyesali semuanya. Jadi kayak, ya dia pengen kamu tetap ada gitu di energinya dia. Jadi orang yang mengkoneksikan dirinya ke kamu, ya orang ini, kalau dia mengkoneksikan diri itu, ya dia akan fokus memikirkan kamu aja. Kalau dia sama yang lain atau dia lagi rame, lagi ngapain, tetap aja kayak ada gitu sebagian kepalanya, ada sebagian pikirannya, ada sebagian hatinya itu ke kamu. Sebagian lagi ya, gitulah. Ke siapa ya, atau kemana. Tapi aku rasa sekarang dominan lah perasaan dia ke kamu ya. Banyak sih perasaannya ke kamu. Karena ini beberapa ada yang memang jadinya down.
jadi sakit juga sih karena koneksi ini. Ini beberapa dari mereka, dia ini kayak ya sempet lah jatuh sakit kah atau sempet kurang sehat gitu karena koneksi ini. Nah, jadi kayak kamu mungkin bisa juga ngerasain hal yang sama. Kalian yang twin ya, yang mirror, atau koneksi spiritual yang high vibration ya, kayak twin flame. Ya kalau dia sakit kamu bisa rasakan. Mungkin kamu tiba-tiba bisa badanmu pegel-pegel gak jelas gitu. Tiba-tiba badanmu kok kayak kurang fit, padahal kamu udah makan 4 sehat 5 sempurna. Padahal kamu udah fine-fine aja, baik-baik aja. Tapi tiba-tiba badanmu kayak mager gitu. Kalian beberapa bisa ngerasain males gerak ya, mager atau kayak kurang fit aja. Ya dianya di sana lagi sakit, terus dia fokuskan energinya ke kamu. Atau kamu ingat aja lah, saat badanmu pegel-pegel gitu, siapa orang yang kamu ingat? Atau mungkin ada beberapa hal yang pernah terjadi nih, kayak orang zaman dulu tiba-tiba bersin gak jelas, tiba-tiba mata kedutan, tiba-tiba cekukan, tiba-tiba jantung berdebar. Nah, di situ siapa orang yang kamu ingat? Di situ siapa orang yang ada di pikiranmu? Ya, itulah yang masih terkoneksi denganmu. Gitu loh, say. And then ini perasaannya itu juga kadang ya namanya orang overthinking ya, kebanyakan mikir. Jadi kadang mau merenung, mau berpikir positif, tapi kadang dia mau berpikir negatif. Dia kadang mikir, aku kok jadi seperti gila gitu di cinta ini gitu. Padahal kan ini ada beberapa dari mereka merasa mungkin ini tidak bisa dilanjutkan lagi, tidak layak lagi, nggak wajar atau apa. Beberapa nyadar soal itu, tapi dia merasa kok secinta ini aku sama kamu, kok sekarang aku bucin banget menjadi budak cinta ya di koneksi ini. Nah, jadi ada beberapa dari mereka yang mungkin ngerasa kayaknya kamu pelet aku, kayaknya kamu bikin magic ya ke aku. Ada yang netting gitu ya, ada yang negative thinking sama kamu. Sebenarnya mungkin dia belum paham tentang koneksi spiritual seperti ini. Kalau kamu kan udah ngerti, kamu nggak mau seuzon lagi ngerasa dipelet atau apa, diguna-guna atau apa gitu. Ya dianya di sana mau tuh seuzon gitu, berpikir negatif. Memang kamu mungkin yang pelet saya ya, kamu yang bikin guna-guna ya sama saya. Ini ada yang rasa gitu, karena hampir tiap hari dia mikirin kamu, jadi dia merasa kamu bikin aneh-aneh ke dia. Ini bisa vice versa. Jadi ada ya, kalau kalian mirror kadang kamu dan dia sama-sama merasa dipelet. Dia merasa di sana ya kamu yang melet dia. Kamu di sana ngerasa dia yang melet kamu. Jadi ya mental victim jadinya, saling nyalahin. Tapi memang ini beberapa memang ada di naungan magic ya, beberapa kayak berurusan sama magic. Atau ini ada seseorang ya yang kayak dia galau nih karena udah nggak tahu harus berbuat apa. Apalagi kalau dia batasi komunikasi atau udah nggak ada celah komunikasi, atau dia gengsi atau dia egonya besar, kan susah ya mulai komunikasi lagi menurut dia. Jadi ya dia kadang cari tahu kamu gitu, dia memantau kamu, entah dia cek sosmedmu, cek kontakmu. Nah kalau kamu nggak terlalu membuka diri di sosmed, kalau kamu nggak terlalu update di sosmed, ya dia mau cari tahu kemana gitu. Jadi dia kayak penasaran gitu sama kamu. Ya kalau kamu bisa tahu energinya di tarot. Nah kalau dia kadang kepikiran nih, apa aku tanya ya sama orang pintar. Ada yang kepikiran gitu, apa aku datengin ada nih kenalan aku yang bisa tahu baca pikiran, baca ini itu. Nah dia kayak kepikiran aja, apa aku temui orang supranatural ya untuk menyelesaikan koneksi ini sebenarnya gimana, kamu sebenarnya di sana gimana, kita benar-benar saling memikirkan nggak gitu. Ya kan kalau kamu nggak terlalu membuka diri, kamu nggak publikasi hidupmu di sosmed, kan dia jadi kepikiran, aku nyari tahu kamu ke orang pintar aja gitu. Ada yang kepikiran doang sih, tapi belum tentu sampai dilakuin ya. Terus ada yang merasa sebenarnya kalau sama kamu
banyak sih kebahagiaan, banyak keberuntungan. Jadi kayak ada di sini seseorang yang ngerasa kok setelah tidak dekat kamu atau kita berkonflik ya, konflik batin, ya setelah nggak intens komunikasi, kayak hidup aku seperti kurang beruntung ya. Kayak hidup aku nggak ada berkahnya gitu. Ada yang merasa gitu. Mungkin ini kayak apa ya, faktor tentang passion ya. Ada energi kan, karena kalian berkoneksi. Nah kalau ada koneksi gitu kan cinta ada, hasrat ada, gairah ada, semangat ada. Nah kalau misalnya udah jauh nih, udah berjarak, udah jaga jarak, ya gimana gitu dia bisa dapat support energi dari kamu. Kan kalau koneksi spiritual itu energinya bisa saling support. Nah kalau bermasalah, berkonflik, jauh-jauhan ya mau gimana mensupport. Jadi dia ngerasa aja sejak nggak deket kamu, hidupku kurang bagus gitu, kurang bagus rezeki, kurang bagus apa yang aku lakukan, kayak semua susah banget ya, susah berhasil, bahkan untuk semangat aja kok susah banget ya. Dia rasa begitu. Oke, aku lanjut. Nah, di sini aku ngelihat ada juga yang ngerasa kayak dia berkaca mungkin sama kamu, ya. Dia ngaca gitu. Ternyata dia tuh bukan apa-apa, ya. Kan aku ngelihat di sini beberapa kalian dealing sama orang yang dia entah temperamen, entah orangnya suka nyakitin ya. Jadi dia merasa lebih gitu, atau dia merasa di atas kamu. Dia merasa selama ini kamu yang harus memuja-muja dia. Tapi setelah mungkin kamu udah gak ada, atau setelah dia kehilangan kamu, ya dia merasa aja seperti orang yang kok aku gak berdaya gitu, kok aku merasa aku bukan apa-apa tanpa kamu gitu ya. Ini entah sombong ya orangnya. Ada yang songong gitu, ada yang angkuh, bahkan ada yang player ya. Biasalah mempermainkan perasaanmu. Dia rasa cinta itu ya hal yang sepele. Tapi ternyata cinta itu bisa membuat dia amsyong, menjadi terpuruk, sedih, galau, sakit ya. Bahkan dia ngerasa ya, merasa hidup kurang beruntung gitu. Dia kayak ada sense kayak orang yang dia berpikir aku tuh kurang beruntung, kurang hoki kalau nggak sama kamu. Nah kayak gitu istilahnya. Cuma ini memang beberapa ya, entah karmanya dia, jadi dia harus melewati fase ini, fase sulit ya di kehidupan dia. Sedangkan hidup kamu bertolak belakang banget dengan dia. Ini ada yang vice versa ya, kayak mungkin kamu sempat disepelekan, sempat berada di posisi bawah ya, kemudian karena kamu udah nanam hal yang baik ya, akhirnya derajat kamu naik kan di atas, kamu menerima hal-hal baik juga. Sekarang posisi dia malah yang tadinya merasa di atas jadi di bawah, seperti itu ya. Ini beberapa cinta rahasia ya say, jadi ya mau dibawa kemana? Ada yang bersegi-segi cintanya, atau ada yang orang lain ya, ada yang ke orang lain, atau dia ya ngikuti pihak lain. Jadi dia merasa ya aku nggak bisa menjanjikan apa-apa, hubungan kita ini sulit menjadi prioritas karena satu dan lain hal gitu. Jadi ya ini entah dia atau kamu, kayak ada seseorang yang dia tuh mau nggak mau harus buka lembaran baru di hidup dia gitu. Entah ini memang keputusan dia valid gitu ya, kayak ya ini sih yang benar aku rasa ya. Aku rasa lebih baik ya kita tuh nggak usah lagi punya hubungan, atau ya aku nggak usah lagi melakukan apa-apa sama kamu. Ini kayaknya udah paling benar, atau ya ini jalan terbaik gitu. Tapi ya gitu, lucunya di sini malah dia mempertimbangkan lagi. Kayaknya rugi deh kalau aku kehilangan kamu. Setidaknya kayak jangan sampailah relasi atau koneksi ini putus gitu aja.
Karena aku ngerasa dia tahu nih kualitas kamu. Kayaknya kamu tuh orang yang paling menerima dia apa adanya. Jadi kalau dia kenapa-napa kan bisa ke kamu lagi. Gitu pikirannya. Atau dia ngerasa sekarang kamu bisa hidup lebih baik. Atau ini nanti terjadi ternyata rezekimu, hidupmu lebih bagus, lebih berkembang. Ya dia nggak rela lah kehilangan kamu gitu aja. Paling nggak aku masih pengen punya relasi sama kamu. Kan kalau ada apa-apa kan bisa ke kamu jadinya gitu. Ih sebal ya. Oke lah. Itu ada Cancer ya. Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Ini banyak sih. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Yang strong ini Leo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Pisces sama Cancer ya. Bisa energi saja. Oke, kita lihat lagi nih perasaannya yang gemoy. Nah, ini dia. Oke, udah semua ya. Baiklah. Jadi di sini ada orang yang kayak perasaan dia, aku pengen kayak dulu lagi gitu. Aku pengen pulang ke kamu. Aku pengen kembali. Pengen dekat lagi sama kamu. Tapi ya gimana ya? Kamu ada ide nggak? Kamu ada solusi nggak? Lucu aja sih dia kayak gitu ya. Kalau memang dia yang batasi dirinya dari kamu, atau memang mungkin dia yang nyari gara-gara, atau mungkin dia yang bikin drama, atau bahkan mungkin dia yang membatasi komunikasi, ya, atau ya dia pernah menyakiti kamu kah? Nah, kalau orang seperti itu, sebenarnya ya jadi malu sendiri gitu. Ya selama dia nggak minta maaf, apa yang membaikkan? Kondisi apa yang berubah kalau dia belum minta maaf? Nah dia sadari sih. Jadi ya bingung lah dianya. Ini sampai ada loh yang benar-benar ngerasa bisa stres, depresi, bahkan ada yang frustasi ya. Kadang dia mikir sih, kok bisa ya aku sampai kayak gini banget, mentalku jadi kacau. Bahkan beberapa dari mereka mikir, aku kayaknya harus nyari kesenangan deh di luar sana. Aku kayaknya harus fokus ke yang lain. Atau aku cari psikolog aja ya, untuk nyembuhin mentalku karena udah kehilangan kamu. Ya dia pakai logikanya gitu, kayak ya kan nggak bisa lagi memutar waktu, nggak bisa lagi kan mutar waktu ke belakang, apalagi kalau udah terlambat, apalagi dia merasa kalau udah sangat sulit untuk memulai lagi dengan kamu. Nah akhirnya gitulah dianya, semua berputar-putar di pikirannya dia, sampai ya dia ngerasa tiap hari sakit kepala ya. Ini orang mungkin ada gangguan jadinya di apa ya, di pencernaan, atau ya dia jadi sering itu sakit kepala atau sakit perut atau apa ya. Ini bahkan orangnya jadi suka begadang karena kebanyakan berkontemplasi, berpikir tentang kamu, susah tidur gitu. Bahkan sampai kesel loh, dianya kesel kayak, kok aku jadi gini ya hidup aku, pola hidupku jadi nggak teratur. Biasanya aku tidur teratur, biasanya makan teratur, tapi kok sejak ada konflik batin dengan kamu kok jadi gini ya, hidupku berantakan. Sejak nggak dekat kamu kok aku susah tidur, aku ya gitu, pola makan nggak teratur, nggak sehat, nggak makmur. Jadi dia kesel, kadang dia merasa ya harusnya aku bisa lah bahagia karena keputusan aku kan menjauh, tapi kok gini ya, kayak merasa emang kamu tuh seluar biasa apa sih, kok kamu sampai bisa ya bikin aku seperti ini, atau ini hukuman ya dari Tuhan buat aku. Nah kadang dia mikir seperti itu. So ya gimana ya, kadang ketika seseorang ini tidak bisa berbuat apa-apa, ketika dia takut atau dia cemas, dia khawatir, dia nggak percaya diri melakukan sesuatu sama kamu ya, akhirnya dia cuma bisa kayak apa ya, flashback gitu loh, flashback tentang apa yang terjadi di antara kalian. Jadi kalau misalnya dia kadang istirahat, kadang dia rebahan, ya dia flashback gitu pikirannya, kayak yang terjadi itu waktu itu kayak gini, dramanya kita tuh gini.
Terus dia renungkan lagi, iya sih salahnya aku gini, kok aku nggak ngomong baik-baik ya sama kamu, kok aku waktu itu emosi ya. Kok aku emosiku yang nggak aku kendalikan, jadi aku bikin keputusan karena emosi sesaat gitu. Harusnya aku coba lagi ya ngomong baik-baik sama kamu, tapi aku nggak lakukan. Nah, ada yang seperti itu ya, begitulah. So ya kadang gimana ya, mau nggak mau bisa aja orang ini terima kenyataan, terima keadaan karmanya seperti ini atau apa, jadi dia mau tuh buka hatinya ke yang lain, fokus ke yang lain. Ya cobalah cari kesenangan di luar sana, kan ada ke siapa gitu ya. Tapi kok ya batinnya ke kamu aja. Bahkan di sini dia merasa nggak yakin untuk lanjutkan hidupnya dengan yang lain. Gitu. Dia mikir nih, ya sampai kapan juga aku ke yang lain ini? Kan yang lain ini nggak aku cintai. Yang aku cintai kan kamu. Nah harusnya aku ke kamu. Gitu. Ya seperti itu sih. Ini ada energi ketakutan seseorang. Marah, sebal, kesal. Kesalnya sama dirinya sendiri gitu. Ya, kalau misalnya kita hidup kan pasti kita pengen sama orang yang kita sayang gitu. Jadi dia kadang mikir, kalau aku ke yang lain, kamu ke yang lain, sampai kapan gitu. Hidup itu kan harusnya jangan seperti itu. Nggak mau lah bersandiwara, nggak mau pura-pura bahagia, nggak mau pura-pura baik-baik aja. Ya pura-pura bahagia terus-terusan kan capek gitu. Oke lah. Dan apa ya, ini ada orang yang merindukan perhatianmu, dia merindukan pelayanmu. Ini ada yang rindu kayak rindu aja gitu, kamu tanyain dia apa kabar. Dia rindu mungkin kamu tanya dia udah makan atau belum. Dia rindu mungkin kamu bilang jaga kesehatan atau apa. Ya dia rindu kasih sayangmu yang gemoy itu. Tapi ini ada yang unik sebenarnya. Aku ngerasa di sini ada koneksi yang ini memang nggak kebetulan gitu. Jadi koneksi yang complicated. Aku rasa beberapa kalian rasakan ini dari kehidupan sebelumnya, sebelum kehidupan yang sekarang. Apalagi dia itu bagian dari perjalanan spiritualmu. Contoh ya, kamu paling sering cek energinya dia, ya dia bagian dari perjalanan spiritualmu ini. Nah, jadi dia rasakan gitu juga. Kamu bagian dari perubahan hidupnya. Kamu bagian dari pendewasaan dirinya. Kadang dia merasa kita tuh seperti udah kenal lama. Bahkan aku pernah bermimpi tentang kamu ada dalam keluargaku. Nah, seperti itu. Bisa vice versa. Terus, ini sebenarnya sadar gak sadar ya, kamu sama dia didampingi leluhur, didampingi spirit guide, malaikat penjaga lah gitu. Atau ya kalian itu sebenarnya dijaga, dilindungi. Jadi kalau koneksi ini masih tetap terjaga, udah berapa lama juga masih tetap ada koneksi ini, ya itu karena memang masih ada rencana semesta, masih ada spirit guide yang menjaga, masih ada leluhur ya yang berperan gitu, bisa membantu kalian menjalani ini semua. Mereka itu memberi kekuatan buat kalian menjalani ini semua ya, karena biar menyelesaikan semua karma masa lalu. Kemudian ya kedepannya semoga kalian ini bisa menjadi manusia yang lebih baik gitu. Dan beberapa kalian nanti akan ada kok shocking moment ya, akan ada momen tiba-tiba ya dimana kalian nggak nyangka ternyata kalian nanti bisa bertemu, atau kalian nanti tiba-tiba bisa komunikasi. Ini bisa dimulai dari dia atau kamu, kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba aja ada nanti kejadian. Dan itu memang cara kerja semesta membuat kalian terhubung lagi dan bisa bicara lagi baik-baik ya, seperti itu. Dan aku ngerasa orang ini lagi sering sih memantau kamu banget, lagi sering kepoin profil kamu, dia lagi sering ya lihat fotomu, ya foto lama, foto baru dia lihat gitu. Bahkan di sini ada orang yang mikir ya, gimana ya cari tahu kamu,
apa aku kepoin aja ya akun-akun yang berhubungan sama kamu. Mungkin ada di sini yang dia mau kepoin akun yang kamu follow atau yang berteman sama kamu. Dia mau kepoin akun keluargamu, saudaramu, temanmu, atau orang di sisimu. Nah itu kadang dia ngecek-ngecek gitu loh, saya kayak kamu follow ini atau ada yang nge-tag kamu nih, ada yang nandain kamu akun ini, ya dia kepoin gitu. Apalagi kalau kamu pasif kan, ya cuma itu yang dia bisa. Kalau kamu nggak terlalu update di sosmed, ya dia bisa apa gitu. Di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Libra, Gemini, Aquarius. Ini banyak banget. Ya lumayan strong lah energi baperan ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ya aku rasa gitu. Oke. Aku ngasih tanda-tanda ya. Tanda-tanda tentang koneksi kalian ini atau dia ya, tanda-tanda dia atau tanda-tandamu kalian beberapa. Di antara kalian ada yang alergi ya, beberapa. Ada orang yang alergi, bisa alergi debu ya kan. Ada alergi makanan, ada mungkin alergi tidak punya uang, atau ya dia alergi gitu kalau nggak ada kamu ya. Alergi itu kan banyak yang macamnya. Bisa aja dia tuh alergi kayak nggak enak gitu hidupnya kalau nggak dekat kamu. Apalagi kalau ini memang ada naungan magic ya. Kadang kita mau ngerasa gatal-gatal nggak jelas, atau ya sebenarnya kalau kita punya koneksi spiritual sama seseorang, ada sebenarnya efeknya ke fisik kita gitu. Kalian bisa cari di internet atau kalian bisa cari dari ya beberapa sumber-sumber ya. Kalau kita benar-benar punya koneksi sama seseorang, itu bisa juga ngefeknya ke apa ya, ke badan gitu. Ya entah gatal-gatal, biduran, atau alergi gitu nggak jelas ya. Apalagi kalau benar-benar vibrasi kamu sama dia itu lagi memuncak nih. Contoh, kamu udah kesel banget nih sama dia, terus kamu let go, kamu melangkah ke depan. Dianya di sana ya di puncak juga gitu energinya, kayak ya dia pengen sama kamu, tapi dia sulit berjuang, atau dia nggak mau kamu pergi gitu, atau kayak ya dia di sana bisa rasain kalau kamu mau pergi dari koneksi ini, dia nggak terima. Jadi kamu ya merasakan itu sih. Kadang di kulit kita tiba-tiba gatal nggak jelas gitu. Aku pernah lihat sih ada beberapa orang yang gitu ya. Beberapa klienku ada yang ngerasain itu. Jadi kita kalau melangkah ke depan itu ada sih yang beberapa ngerasain tanda-tanda di fisik, memang di badan. Entah gatal-gatal nggak jelas, pusing nggak jelas, sesek nggak jelas. Nah itu beberapa sih ya. Itu memang koneksi yang udah ya kuat banget lah itu. Tapi tidak semua ya, nggak harus semua gitu say. Oke. Bijak-bijak menerima informasi. Nah ini ada green itu hijau. Apa ya, ya mungkin ada yang suka hijau, ada tentang warna hijau. Hijau itu kan bisa tentang hal-hal yang sejuk ya. Dia merasa sejuk bersamamu ya. Atau di sini ada tentang ya, hijau itu kan kayak lampu hijau itu tentang maju ya. Mungkin sebenarnya orang ini memang harus maju sama kamu untuk ngeberesin urusan kalian. Nah itu. Ini ada teh, ada yang suka teh ya, tea. Beberapa tentang ada momen teh gitu. Ini ada pantai, laut, ada yang suka pantai, ada yang suka laut, ada yang berkesan soal laut ya. Atau kerjaan, studi berkaitan sama ini laut, atau tinggalnya, atau pernah gitu, ada kaitannya dengan laut. Dekat laut, nah seperti itulah. Ada aroma-aroma hot ya, panas gitu daerahnya ya. Atau nih orangnya hot, atau kamu hot. Ya ini gitu sih. Ada like a song, mungkin ada lagu
yang menceritakan tentang kamu dan dia. Ada lagu yang mengkisahkan kita, istilahnya gitu. Atau dia suka dengerin lagu mellow sih belakangan ini ya. Teringat kamu. Ini bisa vice versa. Bisa sama-sama kamu sama dia suka mellow-mellow gak jelas. Ini ada story. Mungkin dia pernah atau sempat lihat storymu. Beberapa tinggal kenangan ya. Apalagi kalau kamu nggak terlalu update di sosmed. Atau ada yang kepoin storymu sebenarnya, tapi pakai akun palsu ya. Atau dia lihat tapi dia sembunyikan gitu, jadi nggak kebaca ya. Terus apa ya? Ya mungkin ada masalah soal story status, kayak dia pernah risih dengan status storymu. Akhirnya dia blok atau dia hapus nomornya, atau ya dia nggak mau lagi lihat kamu di WA gitu. Atau kalian punya story ya, punya cerita yang gemoy, jadi susah dilupain. Ini ada red, merah. Oke, beberapa mungkin suka merah atau tentang merah, ada kesan merah. Atau merah itu kan tentang berhenti ya. Mungkin beberapa ya, memang harus gini dulu, berhenti dulu lah. Istirahat dulu, say. Atau memang ya gini dulu. Berhenti kan bukan berarti selamanya. Bisa aja ada kisah baru lagi nantinya dengan dia. Tentang time itu waktu. Mungkin waktu yang akan menjawab kalian bisa bersama kah. Nah, ini ada bijak. Beberapa kalian orangnya bijak, atau jangan-jangan pernah ngeposting kata-kata bijak ya, repost kata-kata bijak gitu. Beberapa aku rasa ada yang bijak, atau hubungan ini harus disikapi dengan bijak ya, jangan membawa ego satu sama lain, seperti itu. Maaf ya, berisik. Jadi, lanjutannya ini ada gunung ya. Ini ada gambar gunung. Mungkin dia atau vice versa, ada yang berkaitan dengan gunung. Kerjaan, studinya, atau tinggalnya dekat gunung. Atau ada yang berkesan ke gunung gitu ya. Ada yang suka gunung gitu. Ini bisa juga benteng ya. Ini kayak dianggap seperti benteng memisahkan kalian, kayak jarak kah atau perbedaan, atau ada penghalang kalian untuk bersama gitu. Ini ada kafe, ada yang suka kopi, atau apa gitu ya, pernah posting kopi, ada momen tentang kopi. Nah, seperti itu. Ini ada sains ya. Sains itu tentang alam gitu ya. Mungkin ada yang suka tentang sains, atau dulu pas sekolah ngambilnya sains gitu, IPA atau apa ya. Atau ada yang pintar orangnya, entah kamu yang pintar atau dia gitu ya, beberapa. Nah, ini ada tentang hujan. Hujan-hujan dia mikirin kamu. Ini galau banget sih orangnya sekarang. Di musim hujan dia suka melo-melo ingat kamu. Atau kalian pernah punya kesan tentang hujan, hujan-hujanan bareng ya, beberapa gitu. Ini ada law ya, law. Nah, law itu hukum. Beberapa berkaitan dengan hukum, berurusan dengan hukum, atau orang ini sedang dihukum ya oleh Yang Maha Kuasa, sehingga dia kayak menjalani karma gitu. Mungkin karena pernah menyakiti kamu. Atau ada beberapa tentang hukum kayak divorce ya, tentang perceraian itu ada. Oke. Ini ada fobia. Beberapa kalian, entah dia entah kamu, ada fobia gitu, kayak takut sama sesuatu, atau dia takut kehilanganmu ya. Atau takut apa gitu, ada orang yang takut terhadap sesuatu, seseorang atau apa, entah keadaan gitu ya. Atau takut tikus, takut kecoa, nah itu ada. Takut ketinggian lah atau apa tuh ada. Nah, ini ada blok. Memang ada blok komunikasi ya. Tidak intens komunikasi lagi, kayak udah ada batasan komunikasi itu. Nah, ada yang narsis, bisa dia bisa kamu ya. Ada seseorang yang narsistik ya, ngerasa ya gitu, so keren. Rasa ya gue harus dipuja-puja gitu.
lo harus selalu muja-muja gue. Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang narsis itu bisa kayak ngejaga penampilan atau mengukur penampilan, menilai fisik. Atau ada yang ada yang gila seks ya. Gitu sih, suka ya gitulah. Ini ada place tentang tempat, ada tempat yang berkesan bagi dia untuk kamu. Mungkin ada tempat yang bisa mengingatkan dia tentang kamu. Dia sering banget menemukan tanda-tanda tentang kamu. Contoh, dia pergi ke tempat ini, ada tentang kamu. Mungkin ada terlihat namamu, angka kelahiranmu, atau terlihat kayak ini kesukaan kamu. Kita pernah bahas ini, aku menemukan ini di tempat ini. Nah, gitu. Ya, itu cara semesta lah membuat koneksi ini masih tetap ada, supaya dia masih tetap ingat sama kamu. Jadi kayak semesta memberikan dia selalu petunjuk-petunjuk supaya dia tuh selalu memikirkan kamu, karena ya semesta merasa ini kalian belum benar-benar selesai gitu. Nah, ada coklat ya, ada yang suka coklat atau vice versa tidak suka, atau ada yang suka coklat gitu sih, suka makanan coklat atau warna coklat, atau ada yang kulitnya coklat. Nah, seperti itu. Ada famous ya, di antara kalian ada yang famous, ada yang populer, mungkin banyak follower, banyak teman gitu ya di sosmed, banyak yang like, banyak yang komen, terus jealous gitu ya, cemburu. Nah, aku kasih huruf dan angka ya, kita lihat. Ini ada huruf I, S, ada O, X, E, B, ada Y, J, A, ada H, U, L, ini ada N, ada W, C, ada T, ada M, ada F, I, S, O, X, E, B, Y, J, A, H, U, L, N, W, C, T, M, F. Oke. Nah, angkanya bisa kaitan dia atau kamu ya. Ada 27, ada 15. Ada angka 1, 21. Ada 11, 26, 26 ya. 7, 13, 10, 22 ya, 22, 19, 12, ada 6, 30, 24, ada 5, 8, 31, 23, 25. Oke. Sampai sini dulu ya, say. Mungkin beberapa aja yang cocok, ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.